Halo Jobloner sejati, apa kabarnya? Kembali lagi bersama gua Maman, Asep, dan Ois di channel Jam Istirahat. Kali ini kita akan melanjutkan unboxing film The Gifted episode keempat. tahan dulu. Mau kemana sih? Buru-buru amat. Sebelum kita lanjut membedah episode keempat, kita sedikit mengulas di episode ketiga nih. Hayo, udah pada nonton dan masih ingat episode sebelumnya kan? Namtan sedang mencoba mengungkap sebuah rahasia buruk sekolahnya. Yakni dengan kekuatannya yang bisa melihat kejadian masa lalu pada suatu benda yang ia sentuh. Ya, mirip-mirip dikit lah sama anak IndiHome. Blok. IndiHome. Yang benar Indigo Ipul. Orang-orang yang tolong. Udah deh ya, kalian jangan berkelahi Jamet. Fokus. Buset, galak banget bu. Oke. Di episode 4 ini, secara khusus kita akan melihat perkembangan kekuatan dari Claire. Kalian penasaran kan kekuatan apa yang ia miliki? Nah, bagi kalian yang belum nonton video ini, Ois ingatkan bahwa video ini full spoiler. Makanya yuk, pasang headsetnya, tutup pintu, matikan lampu, dan sediakan tisu. Scene diawali ketika Pak Pom menawarkan mereka untuk mengikuti klub di sekolahnya. Singkat cerita, mereka memilih masing-masing klub sesuai dengan kesukaannya. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kekuatan mereka. Nah, si Claire ini akan bergabung pada klub drama. Oke guys, scene berpindah pada klub drama. Ini adalah Kang Uhuy, sang sutradaranya. Ia membuka sesi casting untuk mencari pemeran pada pentasnya nanti. Ketika casting dimulai, Claire berencana untuk menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan pemeran utama pada pentasnya nanti. Kekuatannya adalah ia bisa melihat perasaan semua orang dengan bentuk warna. Ngeramal masa depan gue sama doi bisa nggak ya? Tolong. Kok gue jadi curhat sih? Sorry. Seperti warna kuning melambangkan kepercayaan diri. Warna oranye adalah kebahagiaan. Dan ketika Claire ingin mendapatkan giliran maju, ia melihat orang di depannya memiliki warna ungu yang berarti rasa ketakutan. Dengan begitu, Claire menakutinya agar ia bisa menjatuhkan mentalnya. Kata Claire gini, lebih baik lu pulang aja deh, nangis kayak bayi. Beduh, cantik-cantik kok licik ya. Akhirnya, Claire mendapatkan peran utama. Namun, kelemahannya adalah ia lemah dalam menghafal dialog. Dan kita melihat orang yang ia takuti tadi sekarang mendapat bagian properti. Kesian. Ia bernama CM. Claire melihatnya sedang memiliki emosi warna hijau, yaitu cemburu. Nah, ini adalah teman baiknya di klub drama bernama Pengram. Claire bertanya, siapakah yang membencinya lagi? Ia menjawab, tidak ada. Seketika, Claire melihat mereka semua dengan bentuk warna hijau, yang artinya mereka semua cemburu kepada Claire yang mendapat peran utama. Gak boleh iri ya guys. Scene berpindah di lorong sekolah. Claire sedang memata-matai temannya yang sedang berebut hati si Kang Uhuy, sang sutradara. Carmuk banget ya, hahaha. Ayo, siapa yang sering carmuk? Itu mereka lakukan agar mereka juga bisa mendapat peran utama. Nah, dengan ambisi dan kekuatannya, dalam seminggu ia mengumpulkan informasi tentang perasaan rahasia semua anak di klub drama. Setelah itu, ia melemparkan kertas untuk mengadu domba mereka dari atas studio. Brengsek emang, jancok. Iya, jadi emosi gue. Ya, kalian bayangin aja, kalau orang di sekitar kalian tahu perasaan privasi kalian pasti marah kan? Sama seperti mereka. Tiba-tiba datang Kon. Ia adalah teman baiknya Claire waktu SD. Ternyata ia juga ikut klub drama tersebut. Scene berpindah di klub musik, di mana Pun pacarnya baru menyelesaikan latihan bermain biola. Faktanya, Pun bisa bermain biola dengan keren hanya dalam sekali menonton di YouTube. Anjay nih, the real plagiat nih. Scene berpindah ketika Claire sedang asik maskeran di kamarnya. Tiba-tiba masuk notif dari Twitternya, yakni akun impostor atau kita sering bilang sih akun fake ya. Ya, memposting fotonya tanpa make up. Oh, jadi gini ya Claire tanpa make up. Hampir aja gua ketipu. Tolong. Lanjut. Scene berpindah di mana Kon di ruangan audiovisual. Tiba-tiba Claire datang untuk istirahat dikarenakan dia terlalu banyak menggunakan potensinya. Kon berusaha untuk menghiburnya dan berkata, Claire, yang menyebarkan foto itu pasti anggota drama. Masa iya? Bohong kali ah. Lalu Claire pergi meninggalkannya.
Selanjutnya, Claire menemui Wave. Ia meminta tolong pada Wave untuk menghapus foto dari sosial media, tapi dengan satu syarat, yaitu memohon padanya di kantin tanpa menggunakan make up dan menggunakan kacamata. Tapi si Claire menolaknya mentah-mentah. Udah minta tolong, malah galakan dia. Dasar cewek. Itu tolong. Lanjut, berpindah di klub drama, di mana mereka sedang latihan. Lalu, si Claire ini beranggapan bahwa imposternya ada di lingkaran ini. Sutil amat ya nih si Claire. Nah, salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan menguap. Kalian pasti bingung kan? Karena menguap dapat menular ke orang lain. Berarti yang menguap berikutnya adalah imposternya. Karena orang yang menguap tersebut diam-diam sedang memperhatikan Claire. Namun, faktanya ada 3 orang yang menguap. Alhasil, mereka saling menyalahkan dan Claire membuat keributan. Nah kan, sotil sih lu. Lalu, Cor menenangkan Claire dari luar. Tiba-tiba, imposter menghubungi Claire dengan suara yang disamarkan. Ia mengancam untuk menyebarkan video aib Claire jam 12 siang besok jika ia tidak mundur sebagai peran utama. Pertarungannya pun semakin memanas. Ya, sepanas lihat dia sama yang lain sih. Udah deh bang, jangan sedih. Lanjut, Claire akhirnya meminta tolong Pun untuk menyalin kekuatan Wave untuk menghapus aibnya di medsos. Namun, Pun menolaknya. Pun juga memberitahu bahwa ia tak bisa menonton pertunjukan dramanya karena ia sibuk mengurus kompetisi. Duh, sibuk banget si AA. Kasian kan si Claire. Scene berpindah di mana tim klub sedang latihan terakhir. Kang Uhuy, sutradara merasa kesal karena Claire belum juga hadir. Ternyata di belakang panggung, Claire sedang menonton si Po Alpha yang sedang menggosipkan dirinya di YouTube sekolah. Lalu, Kon menelponnya untuk memberikan semangat dan jangan mempedulikan foto aibnya. Perhatian banget ya. Duh, idaman banget deh. Tiba-tiba, si impostor menelpon untuk meminta keputusannya sebelum jam 12 nanti. Kalau tidak, ia akan menjadi peran pembantu. Namun, terdengar sedikit suara si Kang Uhuy dari telepon, yang artinya si impostor ternyata ada di tengah-tengah klub drama. Ketika Claire mendekati panggung, ia mengambil segelas air dan menyiram ke tubuh CM yang sedang menelpon. Ia langsung merebut teleponnya, dan malunya, itu adalah suara ibu CM yang sedang menelpon. Duh, malu banget sih Bor. Lalu, siapa sih imposternya? Kemudian, Claire menuduh Fluk sebagai imposternya. Tapi kenapa dia nuduh si Fluk ya? Kan dia cowok, mana mau ngerebut posisi peran putri. Tapi bisa aja kali sih ya. Kan si Fluk rada gemoy gitu. Yo, blok. Skip, lanjut. Oke, dengan barbar, Claire merebut HP setiap siswa untuk membuktikan siapa impostornya. Kesian. Lalu ia mencoba mencari dengan kekuatan matanya. Namun karena ia sudah terlalu lelah menggunakan kekuatannya, jadi ia tidak bisa melakukannya. Ia kemudian menelepon si imposter dan memberitahu bahwa waktunya sudah habis, yang artinya aib yang berikutnya sudah tersebar di semua sosmed sekolah. Nah, aib itu adalah ketika ia sedang bermain TikTok dan ya, itunya sih sedikit dibuka guys. Mana, lihat man. Mantap juga tuh. Kalian ya, aku bilangin Kak Seto nih, banyak anak-anak nonton tahu. Nggak asik nih sis. Tahu nih, kita lagi enak-enak juga. Oke, lanjut ya. Akhirnya video tersebut tersebar ke semua anak sekolahnya. Terlihat mereka semua tertawa menontonnya. Tiba-tiba datang Pun, dan Claire tidak bisa berkata apa-apa karena menahan malu. Ia menangis di kamarnya. Pasalnya baru 3 jam saja, video itu sudah dibagikan sebanyak 30.000 kali. Kang Uhuy, sang sutradara menawarkan untuk perannya diganti jika ia tidak kuat. Tiba-tiba pesan dari Kon masuk. Ia bilang jangan menangis karena mata bengkak tak cocok untuknya. Nah, ini baru teman. Lalu Kon mengajaknya bertemu untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Tapi Claire menolaknya. Duh, sayang banget, padahal dia udah nawarin bantuan, tapi kok malah ditolak ya. Nah, scene berpindah di hari pentas tiba. Di sini, pemeran utama dari drama tersebut digantikan oleh Pengram, si teman dekatnya Claire. Saat Pengram ingin memasuki pentas drama, tiba-tiba datang Claire menemui dirinya. Di sini, Claire memperbolehkan Pengram untuk menggantikan dirinya. Beuh, legowo banget sih. Pengram pun memulai pentas drama tersebut. Namun, di tengah-tengah drama, tiba-tiba Claire datang dan berpura-pura sebagai ratu dalam drama tersebut. Dan Pengram dianggap sebagai Judas. Di sini, Judas adalah adik tiri dari ratu yang ingin menggantikan ratu di hari pernikahannya. Hal ini pun sama sekali tidak ada di dalam skrip ya guys. Anjay, improvisasi banget sih ya. Udah bisa nih masuk jadi pemain FTV, SCT. Udahlah ya. Pengram pun meminta Claire untuk turun dari panggung tersebut. Tapi Claire malah membantahnya
dan malah terus memojokkan Pengram yang ia tuduh sebagai penyebar aib. Dasar imposter. Mengapa Claire menganggap Pengram sebagai imposternya? Jadi sebelum pentas, Claire menemui janji Wave di kantin. Di sini Wave dibalaskan sebagai penyihir hitam yang memberitahukan informasi siapa imposternya. Kelihatannya Claire sudah siap menepati janji Wave, yang mana jika ia ingin dibantu, ia harus berdandan seperti foto aibnya. Ketika ingin memohon kepada Wave, tiba-tiba sebuah pesan masuk ke HP Claire. Ternyata isi pesan tersebut berisi nama asli dari akun imposternya. Dan sebuah nama pun disebut Claire. Ternyata imposternya adalah Pengram, si teman dekat Claire. Kunyuk emang, teman macam apaan tuh? Jadi dia. Scene berpindah kembali di panggung drama. Claire pun membongkar semuanya di depan banyak orang. Claire juga mengancam Pengram untuk mengakui kesalahannya, atau ia akan membongkar juga aib dari Pengram si imposter di depan banyak orang. Claire pun menggunakan kekuatannya untuk melihat aura warna Pengram. Ternyata si imposter ini merasa ketakutan, guys. Seru nih kayaknya, saling bongkar-bongkaran aib, hehe. Claire juga mengatakan jika Pengram mengakui kesalahannya, ia akan menyimpan aibnya. Seketika, Pengram pun mengakui kesalahannya. Ia mengaku sebagai orang yang menyebarkan foto serta video Claire ke sosmed. Nah, gitu dong Rem. Kok Rem sih? Pengram juga mengatakan sebab ia melakukan itu karena ia benci kepada Claire. Ia selalu ingin menonjol dan sering merendahkan orang lain. Ia beranggapan bahwa Claire pantas mendapatkan hukuman itu karena semua dosa Claire sudah terlalu banyak. Claire juga bertanya, "Sejak kapan kau membenciku?" Pengram pun menjawab, "Sejak awal." Lalu adegan tiba-tiba flashback ke semua kelicikan si imposter ini. Parah ya. Dan tiba-tiba Claire malah memulai sebuah video jadul yang berisi aib dari Pengram. Makin memanas. Di sini terlihat si Pengram sudah berjoget tarik sis, mongko. Dan cintaku di atas kertas di depan kamera buat diupload ke TikTok. Canda ya guys. Sumpah, ini sih aib parah. Dan Pengram tiba-tiba mendorong Claire dan terjadilah sebuah keributan. Pengram pun ditarik keluar oleh kru pentas drama tersebut. Lalu Claire pun menobatkan dirinya sebagai Ratu Kota Putih. Pentas drama pun tetap berlanjut dan diakhiri oleh pertemuan sang putri dan sang pangeran. Para penonton pun merasa tersentuh oleh alur cerita tersebut dan drama pun ditutup. Kirain ada adegan mantap-mantapnya, taunya kagak. Mantap-mantap. Di sini kita juga diperlihatkan bahwa semua rencana tersebut dibantu oleh Kon, si teman baik Claire. Kon pun merasa senang karena Claire mau mengakui kesalahannya. Scene berpindah di mana Claire dan Wave sedang bertemu. Wave memuji Claire atas perannya. Claire juga berterima kasih kepada Wave karena sudah memberitahukan informasi si imposternya. Tetapi Wave malah balik bertanya. Ternyata yang memberitahukan informasi si imposter itu bukanlah si Wave. Lah, terus siapa nih Bor? Misteri lagi nih. Kalian tahu nggak siapa? Kalau tahu, tulis di kolom komentar ya. Scene berpindah di mana Korn dan Claire sedang berbincang. Claire berterima kasih kepada Korn karena ia sudah mau membantunya untuk membalaskan dendamnya kepada Pengram. Claire pun mengakui kesalahannya dan ingin menerima dirinya apa adanya. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Claire mengatakan, "Bisakah kau menerima kalau ku bilang aku hanya menganggapmu teman?" Dan Claire juga mengatakan bahwa ia sudah tahu kalau Korn menyukainya sejak lama. Anjay, gila gimana tuh rasanya jadi Korn? Wah, parah sih, belum juga ngungkapin tapi udah ditolak. Kesian. The real sad boy nih. Claire juga sengaja menghindar agar persahabatan mereka tidak hilang. The real teman sejati nih. Tenang Korn, tenang. Aku siap kok gantiin Claire, hehe. Kon pun hanya bisa terdiam dan mengatakan aku tidak apa-apa. Kata tidak apa-apa itu berasa dalam bat, sumpah. Kon juga berterima kasih kepada Claire karena sudah mengatakannya. Kon pun mengalihkan pembicaraan tersebut dengan berpura-pura mengambil barang yang ketinggalan. Dan seketika Claire pun melihat aura biru pada Kon yang berarti kesedihan. Scene berpindah di ruang tempat Pun sering berlatih biolanya. Ternyata Pun menonton drama tersebut secara diam-diam. Ia memuji Claire karena aktingnya yang bagus. Claire pun tersipu malu dan pipinya mulai merah merona. Si Claire juga berterima kasih kepada Pun karena dia sudah memberitahukan informasi tentang Pengram. Oh, jadi yang ngirim ke Claire itu si Pun toh, bukan si Wave. Gua kira si Wave. Soalnya kan yang jago ngeretas IT kan si Wave. Mungkin si Pun niru kekuatannya Wave kali ya. Mungkin. Tiba-tiba Pun memberikan bunga kepada Claire dan memuji kacamatanya yang terlihat manis.
Saat sedang berbincang-bincang mengenai masalah video Claire, tiba-tiba pun memberikan isyarat bahwa ia meresmikan hubungan mereka dengan mengajaknya makan. Claire pun senang dan melihat aura merah bunda pada Pun yang berarti kasih sayang. Film pun habis. Akhirnya membuat jiwa para jomblo berontak nih. Unch. Oke guys, episode keempat pun selesai. Jadi, kekuatan yang didapatkan oleh Claire ini adalah berasal dari kebiasaannya yang suka gibahin seseorang. Yang akhirnya ia memiliki mata yang bisa melihat perasaan orang lain melalui aura warna tubuh. Namun, kelemahannya, ia tak mampu menggunakan kekuatannya terlalu banyak. Dan pesan yang dalam adalah, janganlah kalian iri dan menjatuhkan orang lain dengan curang. Maka, bersainglah secara sehat. Ya, kalau menurut gue sih guys, dia cocok banget kerja sebagai hakim atau penegak hukum lainnya. Ya, kalian bisa bayangin sendiri deh. Nah, di episode kelima nanti kita akan dikejutkan oleh kekuatan si Pun. Kalian pasti penasaran kan? Karena di setiap episodenya terus menyimpan misteri yang akan membuat kamu penasaran. Kami undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam unboxing film kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lewatkan unboxing film episode kelima The Gifted di channel Jam Istirahat. See you, Jombloners!